Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Budiman ST Scale Toys. Ya, hari ini saya mau review satu rig RC Adventure ya. Udah lama kita nggak ngomongin RC Adventure. Gitu, seperti yang kalian lihat di sebelah saya ini, sebuah atau satu unit RC Adventure yang spesifikasinya sudah spesifikasi untuk kompetisi ya. Itu ini JK Wrangler terbaru garapan dari NZM keramik putih yang motonya sudah kalian kenal juga, gas aja dulu, curhatnya belakangan. Jadi ini mau ngegas dulu, ntar masalah curhat dari harga, dari segala macamnya belakangan aja gitu. Nah, ini saya excited banget bisa ya pokoknya bisa nge-review mobil ini. Ini garapan langsung dari Om Reza ya, dari NZM keramik putih gitu. Oke, langsung aja tanpa banyak kata lagi kita coba review mobil ini. Oh iya, ini sebenarnya mobil RC ini dibangun rencananya memang buat kejurnas ya, buat kejuaraan nasional RC Adventure Indonesia gitu. Jadi segala sesuatu ya yang ada di sini ini memang sudah disiapkan untuk ajang tersebut, sampai ke regulasi semuanya ini sudah masuk ke regulasi KRAI atau Kejurnas RC Adventure Indonesia. Ya, pertama dari bodinya ya. Ini bodi JK Wrangler yang Rubicon ya. Kita lihat ini bodinya memang yang 2 pintu gitu. Jadi bodi 2 pintu dengan WB kalau nggak salah standarnya itu 270 atau 275 gitu ya. Sama kayak yang Ono juga. Yang oranye itu juga dengan bodi yang sama begitu. Cuman di sini kita lihat apa namanya? Spakbornya ini dia lebih besar tuh, dan bahannya pun dia ada ini. Kalau yang aslinya kan dia flat gitu ya. Nah, ini ternyata jadi dari bodi aslinya ini fendernya dibuang semua, dibuang lalu dibeliin lagi fendernya kayak gini, jadi yang pakai baut gitu ya. Jadi ganti, jadi dicoak, dan karena WB-nya agak dipanjangin sedikit, jadi ini jadi ditrim ulang ya, ditrim ulang nih biar bannya agak maju ke depan, dan ini juga ke belakang sedikit. Jadi ini trim ulang lalu dipasang over fender atau spakbor kayak gini begitu. Lalu apalagi bodi sih masih standar nih, catnya juga cat masih bawaan pabrik, belum dicat ulang lagi karena memang sengaja begini di bawaan pabrik, karena pada saat kita main terus lecet nih, di sini bisa kita lecet, itu baretnya tuh nggak akan kelihatan, tetap kuning karena ini plastik warna kuning. Beda halnya kalau kita misalnya kita cat warna oranye kayak gitu misalnya, terus baret nih. Nah, warna dasar dia kan kalau nggak salah waktu itu hijau ya. Nah, ini itu akan terkelupas jadi kelihatan warna hijau kalau yang di apa namanya yang di situ depan. Untuk JK Wrangler yang ini cuma ditrim ini doang nih, ditrim segini buat pergerakan ban. Lalu sama grillnya juga nih dipotong buat dudukan winch, bisa jadi agak masuk ke dalam winchnya
Itu jadi biar apa? Biar lebih ke dalam gini. Jadi untuk angle di sini tuh sangat bagus sekali ya. Tuh kita lihat. Begitu. Lampunya ini lampu dari dari KRI. Lampu-lampunya dari KRI. Dan fungsional, bisa nyala dengan baterai terpisah di bodi. Begitu. Ya, sama ini. Nah, lampu depan belakang nyala gitu. Lalu bahan pada bodi standarnya itu aja. Ini sama. Lalu ini wiper. Nah, spionnya ini dimodifikasi jadi bisa ditutup. Kan kalau apa standarnya ini kan nggak bisa ditutup ya, jadi cuman elastis saja. Ini dia dipakai baut di sini agar pada saat main dan sepatah sempit ini ditutup biar nggak nyangkut atau patah gitu ya. Nah, untuk bagian belakangnya juga di sini dicowok untuk dudukan winch-nya ya. Lalu bagian atas dikasih apa namanya nih, roof rail ya, buat naruh barang di sini biasanya. Kalau ini kan nanti buat naruh ground anchor, naruh tali strap segala macam ada di sini. Lalu ditambahkan ini ada LED bar. Kita lihat LED barnya ini nggak kelihatan sih kalau begini ya. Ini sama Om Reza ini di WP nih. Jadi dilapisin resin. Jadi kayak model kaca begitu, dilapisin resin, dan dia bikin bracket sendiri. Ini bukan bracket yang dibeli di pasaran ya. Ini dia bikin sendiri bracketnya. Gitu. Akses lampu ke dalam. Lalu untuk tutup bodi pakai ini nih, kayak buat paut komputer yang belakang ya, PC ya. Pakai ini untuk memudahkan akses ngebuka bodi, nggak pakai obeng lagi. Kalau yang masih punya itu kan dia pakai obeng. Gitu. Lalu bumper, ini bumper terbaru dari NZM. Kita lihat ya, kalau yang biasanya sampai sini doang begini ya. Nah, sekarang bumpernya ada ke samping. Ini biar lebar bumper sama dengan lebar bodi. Ini salah satu di persyaratan untuk di Sorka ya. Jadi lebar bodi harus sama dengan lebar bodi, lebar bumper harus sama dengan lebar bodi. Gitu. Jadi udah masuk kelas di Sorka. Lalu untuk fairletnya NZM biasa. Di sini ada buat pengaitnya. Ini pelindung, ini besi juga nih, besi, bahannya besi semua ya. Bahan besi. Ini buat pelindung steering di sini di bawah. Begitu. Nah, winch-nya 8274, dikasih pengait untuk memudahkan pengambilan, karena kalau nggak dikasih pengait biasanya orang nyantolin di sini ya, di sini atau di sini. Dan ini nanti udah penuh lumpur, susah ngambil lah. Kalau di sini dia bikin pengait ini untuk memudahkan mengambil kaitannya di sini gitu. Bagian interior dalam, kita lihat interiornya. Oh bentar, ini pada saat pintu ini di sini ada magnetnya. Jadi kalau nyentuh pintu dia gitu, ada kayak model sistem vakum ya. Nah, ini salah satu ide juga ya di sini ya. Dan di sini dalam interior bisa kita lihat itu ada action figurnya ya, setir semua interior nggak ada perubahan. Tambah ini aja nih, ini saklar lampu taruh di sini nih, cetek-cetekan. Ini lampu depan, lampu belakang, lampu atas ini dari sini. Lalu ini baterainya nanti dicolok ke sini gitu. Dan dia pakai BC NZM nih, BC 6 volt yang sudah di resin atau di WP ulang gitu, untuk menstabilkan voltase dari baterai. Jadi baterai nanti taruh di sini terpisah. Buat lampu dia bisa nggak gabung sama baterai elektronik dalam atau baterai untuk mesinnya. Lalu di sini ada roll bar biasa. Ini roll bar ciri khasnya NZM ya. Kita lihat ini besi dan sudah dicat ini, jadi ini dia anti gores begitu. Lalu untuk ubahan bodinya sendiri, ini ada cowakan di sini. Ini dibikin bak ya. Ini fungsinya apa? Ini karena kalau nggak diiniin biasa nyangkut. Ini untuk shock towernya
Jadi dia naik ke sini, lalu di sini ada tempat wadah. Ini buat bisa naruh barang-barang recovery di sini gitu. Dan ini juga diberikan bolongan buat buangan air. Ini ada bolongan di sini nih. Tuh, jadi kalau misalkan nanti pas nyerendam air masuk sini, jadi airnya tidak menggenang di sini ya. Jadi dia langsung turun ke bawah. Ini salah satu ide juga gitu kan, maksudnya inspirasi buat kita juga nih. Oh, daripada kita nambah berat bawa air gitu kan, kasih bolongan biar airnya jatuh ke bawah. Begitu. Winch belakang juga 8274, kita lihat. Di sini penaruhannya posisinya juga apik banget ya. Kita lihat ini fairletnya juga pakai NZM. Ini bukan bodinya juga pakai yang kayak di depan tadi gitu. Ini dicok segini, ini buat quick release-nya di sini. Sama sebelah sini juga. Oke. Penasaran lihat kaki-kakinya? Ini kaki-kakinya apa sih, Om? Nah, seperti yang udah kalian tahu, NZM kualitas kaki-kakinya ini sasis. Kita intip dulu dari sini ya. Gadannya pakai KX. Ini full KX, cuman housingnya doang. Housingnya KX depan belakang ya. Tuh. KX untuk gadan belakang juga KX. Cuman ini housingnya doang nih. Dalamnya untuk bevelnya ini pakai boom racing yang paling kuat itu. Lalu shaft-shaftnya itu dibikin sendiri, made in NZM untuk shaft-shaftnya. Jadi dari bahan besinya kekuatannya itu sudah terbukti dan banyak juga udah pakai. Untuk shaft ini dalamnya ini pakai punya dia sendiri, dia bikin sendiri untuk shaft-shaftnya. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya sasis bisa kita intip sebentar. Sasisnya ini sasis NZM ya. Tuh pakai bahan, nggak tahu nih bahan apa. Sama kayak yang itu juga. Cuman yang itu dicat, ini nggak dicat, jadi warnanya begini. Shocknya intip shock sebentar. Ini shocknya Proline kalau nggak salah ya. Proline. Tuh, nanti kita coba buka deh, biar gampang ini kita buka dulu. Kita lihat dalamannya kayak gimana gitu. Ban serepnya aja. Kita lihat tuh. Ini memang bahannya sengaja pakai plastik untuk mengurangi beban ya. Gitu ya. Sebelum kita buka bodinya, kita lihat dulu bannya. Ban dengan velg 19 ya, 19 in. Ini kita lihat velgnya. Gak tahu nih merek apa ya, lupa. Tapi keren banget ini. Bannya Proline Super Swamper TSL SX. Ini ban udah terkenal tangguh di segala medan. Ya, ini udah enak banget dipakainya, begitu. Angkat sebenarnya. Wow, berat. Ya. Kita review bodinya dulu dari dalam. Nah, ini lihat. Aduh. Lihat housing batok lampunya ya, rapi banget. Ini semua di seal. Jadi anti air. Ini juga di seal, dan kabelnya lihat. Rapi semua di sini, rapi kabelnya. Dan ini nih coakan-coakan bodi. Kalau misalkan pakai JK udah pasti merubah bodinya kayak gini. Ini dibobok semua, dibobok terus dibikin baru, deck baru ya. Ini kabel-kabelnya juga rapi. Ini kerjaannya KR ini rapi, murah, cakep ya. Dan ini baterai tambahan buat lampu, ditaruh di sini, ditempel klok gitu ya. Oke, ini kita amankan dulu bodinya. Sekarang kita lihat dalemannya ya. Ini sasis yang bisa kita lihat, sasis NZM ciri khasnya ya. Jadi ini
leather frame, shock tower nyambung, dan optionnya ini banyak banget, dibikin bolongan-bolongan option dudukan shocknya. Ya ini kita lihat tadi shock pakai PL tuh. Ini shock mahal nih ya. Shocknya ini ukuran berapa ya, 70 kalau nggak salah nih, 70 untuk shocknya begitu ya. Sasis NZM itu sasisnya dapat ini sasis, lalu dudukan ini buat dudukan baterai, dudukan elektronik di sini begitu. Lalu ini untuk bumper belakangnya simple, cuman begini doang, tapi ini kuat gitu. Dan bumper depannya di sini nyambung ya, ini ya. Ini bumper depan, dudukan winch sama dudukan servo ini nyambung begitu. Lalu untuk linknya, aduh berat, lihat dong linknya. Ini link baru juga nih, bahannya ini titanium apa gitu. Ini nih kuat banget, anti karat tuh, bahannya titanium. Dan ini nih rod endnya tuh keren banget dan rapi ya, kita lihat di sini ya. Ini juga dia pakai sistem 4 link gitu. Ini apa lower linknya, ini upper linknya masih pakai bahan yang lama, aluminium. Ini upper linknya masih pakai bahan yang sama. Kita balikin lagi. Di depannya ini ada nih, jadi dia connecting sini satu pakai Y, sistem Y gitu sini 4. Lalu untuk kopelnya ini customan NZM juga, tahu mereknya apa. Jadi dia bentuknya kayak gini, kuat, dan ini segi 6 dia nih tuh. Kalau Junfak kan dia ininya setengah lingkaran ya, itu lebih mudah patah juga. Jadi makanya ini dibikin setengah lingkaran, dibikin hex modelnya. Ya untuk kopelnya ini ukuran 100 mm sampai 135 ya travelnya gitu. Dan depannya beda 115 sampai 88 mm sampai 115. Jadi posisinya dia beda, lebih pendek yang di depan begitu. Ini lower center plate-nya juga dibikinan NZM, jadi ngefit banget di sini. Dudukan aluminium semua, jadi ini udah anti karat lah ibaratnya. Jadi bahan-bahannya udah bahan anti karat gitu. Lalu ke gearboxnya di sini ada kelihatan sedikit logonya ya, Vanquish ya. Ini gearbox Vanquish ya, gearbox Vanquish, cuman housingnya doang, dalamnya ini sudah Robinson semua. Ini belum lagi main spur ini udah pakai Robinson ya, Robinson pinion juga pakai Robinson. Ini udah terkenal kuat dan nggak terlalu berisik juga. Dalaman sini juga pakai Robinson semua udah. Lalu ke elektronik ya, elektronik nih kok NZM tumben banget gitu kan. Ini beda nih, hitam-hitam begini, dan lambangnya ini HW ya. Ini SC-nya pakai Hobby Wings yang surround ya, surround axe tuh bisa dilihat, surround axe. Ini brushless, dan motornya bawaannya axe juga. Ini udah yang 540 surround axe 540 2300 kV. Ini combo ya, jadi SC sama dinamo udah combo nih di sini gitu. Tumben banget nggak pakai mamba gitu kan ya, karena memang juga sebenarnya SC-nya juga cukup mumpuni juga gitu untuk main adventure gitu. Dengan harga di bawahnya Mamba X, ini masih bisa dipakai. Dan untuk kelas hard body kayak gini saya rasa cukup gitu. Lalu elektroniknya yang lain, ini kan SC untuk motor. Lalu di sini ada 2 SC lagi. Ini SC untuk winch depan, dan ini untuk winch belakang. Untuk controller ke winch depan dan winch belakang. Ini winch belakang, ini winch depannya gitu. Jadi semua masuk ke satu receiver ya. Di sini remote pakai Futaba 4PX ya, jadi ada 4 channel, jadi bisa masuk sini semua, winch depan, winch belakang,
gas rem sama belok-belok steering gitu. Apalagi ya, servonya pakai Savok, yang waterproof SW 1210 SG ya, servonya ini. Dan ini BEC nih ternyata di sini, taruh di sini nama dia nih, ditempel di sini untuk BEC-nya di mounting body. Jadi rapih ya, kita lihat ya, simple, cuman memang fungsional semua gitu. Jadi nggak neko-neko yang dipasang di sini gitu. Dan ini apa nih, kita lihat ini strap ini buat menjaga travel gardan. Jadi pada saat ini kan lagi gantung begini bannya nih, jadi ini yang nahan bukan shocknya. Jadi shocknya nggak ketarik nih. Banyak kan orang nggak pakai strap itu, shocknya ketarik, akhirnya ini copot, berantakan nih, lagi di trek, lagi di lumpur-lumpur, ini pada merontol. Jadi karena dia travelnya itu pada saat membuka jauh ke bawah, ini nih dia yang nahan shocknya. Jadi ini lagi jadi nggak awet shocknya, makanya ini butuh strap ini, jadi buat nahan gitu. Jadi pada travel ke bawah gitu dia nahan gitu, jadi shocknya lebih awet. Dan ini dipasang ke semua roda, depan belakang, depan kanan kiri gitu ya. Untuk dimensinya kit ini bisa kita lihat ya. Untuk panjang itu 47 cm panjangnya, dia 47 cm dari depan sampai belakang. Dan tingginya itu sekitar 21 cm gitu ya. Untuk lebar ini 24 mm lebar, dari sini ke sini lebar kitnya 24 mm. Dan untuk sudut kedatangannya di sini bisa kita lihat itu sangat kebuka sekali ya, bagus banget ya. Bisa dilihat itu 67 derajat. Lalu untuk bagian belakangnya ini kita lihat 61 derajat. Dan untuk bagian tengahnya ini 30 derajat gitu. Jadi secara fleksibilitas dan kemampuan off-roadnya ini cukup tinggi sekali ya, karena jadi sudut datangan, tengah sampai belakang dia sangat tinggi begitu. Dan juga untuk lebarnya, kalau untuk main RC Adventure Scale Hardbody itu 24 ini cukup enak, karena dia kalau gate-nya itu sekitar berapa ya, 30 kalau nggak salah. Gate itu 25 sampai 30 untuk melewati gate begitu. Lalu untuk sudut bukaan ban ini sekitar 45 derajat sudut bukaan bannya. Jadi beloknya ini, radius putarnya juga cukup baik untuk sekelas mobil adventure begitu. Baik, mungkin ini untuk review kali ini, dan nanti kita coba untuk tes jalan ya. Tapi nggak tahu kapan, doain aja kondisi cepat membaik, jadi kita bisa main RC Adventure lagi gitu ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa di like, share, and subscribe kalau belum. Komen-komen yang punya JK kira-kira ada kasih masukan apa begitu, atau ini kurangnya di mana, bisa kita komen-komen di bawah itu. Selanjutnya mungkin video selanjutnya kita akan komparasi dengan kit yang ini, yang sudah duluan ikut di event-event ekstrim seperti itu ya. Terima kasih telah menonton sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.